Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Masidi. Nama saya Rahmat. Jadi di sini kami berdua itu akan menjelaskan terkait dengan materi pembelajaran loker. Ya, jadi poin yang pertama itu pembelajaran loker. Pembelajaran loker merupakan pembelajaran yang fokus kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berfokus pada peningkatan potensi peserta didik secara kolaboratif dan kooperatif yang dapat membantu perkembangan kognitif secara maksimal. Poin yang kedua yaitu ciri-ciri pembelajaran loker. Ada literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Yang pertama itu dari literasi ada 5 poin. Yang pertama literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan menghitung. Kedua, literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi, non-fiksi. Yang ketiga, ada literasi media, adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media seperti media elektronik, media cetak, dan lain-lain. Yang keempat, ada literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya hardware dan software. Yang kelima ada literasi visual. Literasi visual adalah pemahaman yang lebih kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Poin yang kedua yaitu orientasi. Ada 5 poin. Yang pertama, orientasi formal merupakan program orientasi yang biasanya dibentuk dengan perencanaan dan penetapan tujuan. Yang kedua, orientasi individu merupakan program orientasi yang dilakukan secara terencana pada satu orang dengan tujuan mengarahkan. Yang ketiga, orientasi spasial merupakan mengacu pada kemampuan untuk mengidentifikasi posisi ataupun arah objek dan titik yang ada dalam ruangan. Yang keempat, orientasi serial merupakan bentuk yang dilakukan dengan cara menerapkan kriteria dan norma kepada seseorang yang memiliki pengalaman lebih banyak. Yang kelima, orientasi disjungtif biasanya dilakukan dengan cara personal, yaitu dalam bentuk refleksi diri maupun penyesuaian diri terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu kolaborasi. Terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu internal collaboration. Individu atau grup yang tergabung dalam satu perusahaan bekerja sama dengan satu sama lain. Poin yang kedua, external collaboration. Individu atau grup bekerja sama dengan individu atau grup yang berasal dari perusahaan yang berbeda. Poin yang ketiga, team collaboration, tergolong ke dalam internal collaboration, di mana setiap individu yang berada dalam satu tim bekerja sama satu sama lain. Poin yang keempat, cross department, adalah tergolong ke dalam internal collaboration, di mana satu departemen dalam perusahaan bekerja sama dengan departemen lain. Sedangkan yang keempat yaitu refleksi. Ada 4 poin. Poin yang pertama, ada kesadaran bersama pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Poin yang kedua, penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. Poin yang ketiga, penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Poin yang keempat, hasil penilaian oleh peserta didik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Yang ketiga, langkah-langkah atau tahap pembelajaran loker yang ada terdapat 4 tahap. Yang pertama, tahap literasi. Yang kedua, tahap orientasi. Yang ketiga, tahap kolaborasi. Dan yang keempat, tahap refleksi. Yang pertama yaitu tahap literasi. Pada tahap ini, guru meminta siswa melakukan kegiatan secara mandiri untuk memahami, merespon, dan merefleksi penilaian, pembangkitan pengetahuan, perencanaan sikap, dan perencanaan tindakan setelah membaca teks. Tahap yang kedua, tahap orientasi. Pada tahap ini, guru lebih fokus pada kegiatan yang mengarahkan siswa untuk mencapai
kompetensi yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, tahap kolaborasi. Pada tahap ini memberikan kesempatan kepada guru dan siswa untuk memperluas dan memperdalam pemahaman mereka tentang konten teks infografis yang dipelajari melalui kolaborasi partisipatif dari semua siswa dan guru. Sedangkan tahap yang keempat yaitu tahap refleksi. Tahap ini merupakan tahap akhir pembelajaran. Pada tahap refleksi ini, guru dan siswa berusaha mengenali pembelajaran yang telah berlangsung, keterbatasan yang dihadapi, kesan yang diperoleh siswa dalam belajar. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan pembelajaran loker. Terdapat 4 poin. Yang pertama, literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Yang pertama, literasi. Untuk kekurangan tidak ada, sedangkan kelebihan terdapat 5 poin. Poin yang pertama, menambah perbendaharaan kata atau kosakata seseorang. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Yang ketiga, mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Yang keempat, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Yang kelima, kemampuan memahami makna suatu. Yang kedua, orientasi. Untuk kekurangan tidak ada, sedangkan kelebihan terdapat 4 poin. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, mendorong kepercayaan diri. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan retensi. Yang ketiga, kolaborasi. Untuk kekurangan tidak ada, sedangkan untuk kelebihan terdapat 3 poin. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang kedua, lebih mengenal diri sendiri. Yang ketiga, saling belajar satu sama lain. Yang keempat, refleksi. Untuk kekurangan tidak ada, sedangkan untuk kelebihan ada 2 poin. Yang pertama, bagi guru, di antaranya aktivitas refleksi bisa berguna sebagai peninjauan pada sebuah kelompok atau kelas. Yang kedua, bagi siswa, aktivitas refleksi bisa berguna untuk menyalurkan ungkapan dari proses pembelajaran yang berlangsung dan telah dilakukan.